Tanggal 7 diusir, tanggal 10 pergi. Sejak tanggal 7 sudah tidak ada komunikasi. WA pun tidak ada, padahal rumahnya cuma di sebelah. Sudah 3. Bayang betapa parahnya. Jadi mulut siapa yang harus dipercaya? Oke? Oke, apa lagi? Bang, diusir berarti bukan pergi sendiri bang, bukan keluar sendiri. Hotma bilang keluar sendiri. Kalau keluar sendiri sayang, nggak mungkin dibangun tembok. Ya, kalau keluar sendiri nggak mungkin dibangun tembok. Minimum akan datang menemui, ada apa sayang? Ada apa seperti di Instagram? Mami, papi. Harusnya datang, mami balik dong. Ada mertua, katanya sayang mertua. Pernah nggak datang menemui mertua sejak kamu diusir tanggal 7? Nggak pernah. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin soal fakta-fakta viral yang sedang viral di dunia media sosial dan juga dunia media online soal para selebritas tanah air dan juga para artis, dan kita ambil pelajaran dari sana. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari fakta-fakta viral artis Indonesia dan tokoh serta selebritas tanah air? Yuk kita simak cara Hotman Paris dalam membungkam argumen dari Hotma Sitompul. Mungkin kita bisa ambil pelajaran dari sana untuk bagaimana kita melatih pikiran kita bernegosiasi, melatih pikiran kita menjawab argumen orang lain, dan melatih cara kita di dalam mengatasi masalah-masalah keseharian kita soal komunikasi dengan orang lain. Simak terus Fakta Bang Pin dan like, subscribe, dan komennya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oke, langsung saja. Sebagai orang yang awam dalam hukum atau dalam bernegosiasi, kita tentu perlu belajar kepada fakta-fakta yang tersaji di hadapan kita, terutama soal dua pengacara kondang, yakni Hotma Sitompul dan Hotman Paris Hutapea. Bagaimana mereka mengolah argumen, mengolah fakta sehingga bisa berhasil untuk memenangkan suatu debat atau suatu polemik di ranah publik. Dan mungkin kita sebagai orang awam mendengar fakta-fakta yang diungkap oleh Hotma Sitompul, rasanya sepertinya Hotman Paris tidak akan bisa menjawab. Tapi faktanya dengan sangat santai Hotman Paris bisa membalikkan keadaan dan menjawab semua fakta itu dengan fakta yang lain. Oke, kali ini coba akan kita analisa bagaimana Hotman Paris Hutapea menjawab fakta-fakta yang diungkap oleh Hotma Sitompul. Nah, ini saat Hotman Paris membantah pernyataan Hotma Sitompul yang menyatakan dia tidak mengusir istrinya Desiree Tarigan. Dia pun mengatakan bahwa dia punya fakta bahwa memang sejak tanggal 7 dia diusir, kemudian tanggal 10 keluar, Hotma Sitompul tidak menghubungi ibu Desiree Tarigan. Dan di konferensi pers sebelumnya, Hotma Sitompul mengatakan bahwa yang bisa dipercaya adalah yang memberikan fakta-fakta, bahwa kalau ingin dipercaya laki-laki itu dipegang omongannya, begitu kata Hotma Sitompul di konferensi persnya yang lalu. Dan ini pun diungkit oleh Hotman Paris bahwa mulut siapa yang bisa dipercaya. Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu? Bayang betapa parahnya. Jadi mulut siapa yang harus dipercaya? Bayang betapa parahnya. Jadi mulut siapa yang harus dipercaya? Siapa yang harus dipercaya? Betapa parahnya. Jadi mulut siapa yang harus dipercaya? Oke? Oke, apa lagi? Bang, diusir berarti bukan pergi
sendiri sayang, nggak mungkin dibangun tembok. Ya, kalau keluar sendiri nggak mungkin dibangun tembok. Minimum akan datang menemui, ada apa sayang? Ada apa seperti di Instagram? Mami, papi. Mami datang, mami balik dong. Ada mertua, katanya sayang mertua. Pernah nggak datang menemui mertua sejak kamu diusir tanggal 7? Nggak pernah. Nah, itulah kekhasan Hotman Paris dalam menyangkal argumen dari lawannya. Dia memberikan fakta-fakta yang empiris dan kemudian dia juga memberikan joke-joke segar untuk mengurangi ketegangan. Begitu Hotman Paris, cara dari Hotman Paris dalam menyangkal argumen dari kliennya. Tetap tegas tapi juga tidak kehilangan joke-joke segar. Dan ini lagi kejadian menarik setelah dia berulang kali mengatakan mulut siapa yang bisa dipercaya. Untuk meredakan ketegangan, dia pun menyemprot wartawan. Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? Jawab anak-anak. Hei, sudah bisa lihat? Itu nyemprot kemiskinan. Seorang laki-laki yang sudah 2 kali cerai menyatakan di Instagram perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Lu jangan liatin berlian gua dong, lihat mulut gua. Dan kembali jawaban telak diungkapkan oleh Hotman Paris. Memang ini bukan fakta hukum seperti yang disindirkan oleh Hotman Sitompul. Kenapa? Pengacara kok mainnya di Instagram, bukan di ranah politik, kemudian di kantor polisi dan di kejaksaan. Namun ini memang salah satu strategi dari Hotman Paris. Jadi dia melakukan pressure di media sosial sehingga banyak dukungan energi dari masyarakat untuk membantu energi dia dalam memenangkan sebuah kasus. Inilah yang mungkin tidak dimiliki oleh pengacara yang lain, karena kita tahu Hotman Paris sangat aktif di media sosial. Hotman Paris juga bisa mengambil hati banyak orang. Hotman Paris dekat dengan para artis, dekat dengan wanita cantik, tetapi dia tetap berkarakter. Meskipun stereotip banyak orang yang tidak begitu senang dengan apa yang dilakukan Hotman Paris, tetapi akhir-akhir ini dia berhasil memberikan posisi yang jelas dalam karakternya, yakni saya memang dekat dengan wanita cantik, tetapi saya sangat sayang kepada istri dan anak-anak saya, dan saya sangat bertanggung jawab dengan istri dan anak-anak saya. Begitulah yang dibangun, image yang dibangun oleh Hotman Paris di ranah media. Dan itulah rupanya lobang yang digunakan Hotman Paris untuk membuat lawannya keder dengan mengungkap sesuatu yang tidak biasa di media sosial. Berapa total, Pak?